warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 3 tanggal 24 Maret tahun 2021. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu bersyukur halaman 36 ya. Sikap bersyukur halaman 36. B. Sikap bersyukur ketika memperoleh nikmat, kita dianjurkan untuk mengucap hamdalah atau alhamdulillah atau sujud syukur ya. Menempelkan jidat kita ya, atau batok kita bahasa Jawanya ke tempat sujud, lalu membaca sajadah wajiyah ya. Itu adalah sujud yang dilakukan seseorang karena memperoleh kenikmatan Allah dari Allah ya, atau terhindar dari bahaya dan sebagainya ya. Nikmat itu banyak sekali ya. Bisa kenikmatan yang berupa kebahagiaan, juga kenikmatan yang terhindar dari bahaya dan sebagainya. Rasa syukur berbeda dengan rasa terima kasih ya. Rasa syukur itu berbeda dengan rasa terima kasih. Rasa syukur lahir bukan karena diberi sesuatu oleh orang lain, sedangkan rasa terima kasih lahir karena menerima pemberian dari orang lain. Itu yang membedakan. Kalau rasa syukur lahir bukan karena diberi sesuatu oleh orang lain, sedangkan rasa terima kasih lahir karena menerima pemberian dari orang lain. Berikut beberapa contoh sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat jasmani ya, nikmat jasmani kita diberi kesehatan ya, walafiat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita tidak ada yang kurang sama sekali, lengkap, ada telinga, hidung, mata dan seterusnya. Kepada kita berupa kesempurnaan dan kesehatan jasmani atau disebut juga badan atau tubuh ya. Kita sudah diberi badan atau tubuh dari Allah yang lengkap, tidak kekurangan suatu apapun, maka kita sudah selayaknya untuk bersyukur kepada Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna ya. Ya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Ya, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Atin surat ke 4 ayat ke-95. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia bentuk tubuh yang indah. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan dan sebagainya. Semua itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi nikmat berupa kesehatan manusia ya. Manusia baru menyadari nikmat sehat ketika sedang sakit ya. Kita biasanya baru menyadari bahwa nikmat Allah itu sudah banyak diberikan kepada kita, dan kita baru sadar kalau nikmat itu dicabut. Bisa berupa kita diberi ke sakit ya. Namun ketika sehat banyak yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa cara mensyukuri nikmat jasmani. 1. Menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan tidak dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena manusia itu diciptakan untuk bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Misalnya tangan untuk memberi sedekah dan membantu orang lain, mulut untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau berzikir mengingat-ingat kebesaran kepada Allah. Selanjutnya, nomor 2, menjaga tubuh kita agar selalu sehat, misalnya dengan berolahraga, menghindari makanan dan minuman yang haram.
Nikmat rohani adalah nikmat yang berada dalam jiwa kita. Nikmat tersebut tidak dapat dilihat oleh mata. Misalnya adalah nikmat iman, Islam, sehat, akal pikiran dan perasaan, ya. Nikmat iman, percaya bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh alam, juga menciptakan diri kita, ya. Nikmat Islam, kita diberi keyakinan agama yang paling sempurna dan agama yang paling bagus, ya. Sehat akal pikiran dan perasaan, kita sehat, ya, tidak gila atau tidak kekurangan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat rohani sebagai pelengkap atas nikmat jasmani, ya. Ya, nikmat rohani ini sebagai pelengkap atas nikmat jasmani. Rohani ini tidak bisa kita lihat, tapi keberadaannya dipastikan ada, ya. Karena rohani itu ada di dalam jasmani. Dengan nikmat rohani kita dapat membedakan manusia dengan hewan, ya. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau manusia itu tadi diberi nikmat iman, Islam, sehat, akal pikiran dan perasaan. Sedangkan hewan tidak memiliki semua itu. Ya, manusia dapat mengembangkan kehidupannya dengan akal pikirannya. Karena nikmat rohani juga manusia dapat merasa kebahagiaan, kesenangan, rasa ingin maju dan sebagainya. Itu berupa nikmat rohani, kita bisa mengembangkan kehidupan kita. Karena nikmat rohani juga manusia dapat merasakan kebahagiaan, ya, dan kesenangan. Adapun cara bersyukur nikmat rohani antara lain sebagai berikut. 1. Selalu berpikir positif, ya. Husnudzon, ya, berpikir baik sangka, ya. 2. Rajin dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajin belajar. Ya, ini kita sebagai siswa atau santri harus rajin belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib rajin belajar. Yang keempat, selalu menghormati antar sesama, ya, tasamuh, saling menghormati antar sesama, ya. Yang kelima, selalu jujur. Ya, jujur ini amanah atau jujur. Nikmat rezeki adalah karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rezeki itu dapat berupa harta benda, rezeki juga bisa berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita, ya. Rezeki itu bisa berupa harta benda maupun kemudahan-kemudahan ketika kita bertasaruf kepada manusia, ya. Cara kita mensyukuri nikmat rezeki antara lain sebagai berikut. Menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang baik, yang positif, yang hasanah, yang bagus. Memperbanyak amal, ya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak doa, memperbanyak dzikir, memperbanyak sholat dan seterusnya. Mengeluarkan zakat, ya, karena zakat itu membersihkan harta benda kita atas harta yang dimiliki. Menjaga dan merawat apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita. Bersedekah, ya, ini sedekahtu tadfaul bala. Sedekah itu penolak bala, penolak kemiskinan, penolak kesesatan, ya, ini termasuk sedekah kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Kita harus bersedekah kepada orang yang lain yang membutuhkan. 8 asnaf, ya. Selanjutnya silakan kerjakan tugas mandiri halaman 37 nomor 1 sampai 5, kemudian kirim ke Google Class. Dari Pak Kholis, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.